Cinta harus dengan kesabaran. Tidak mungkin ada cinta kalau tidak sabar. Termasuk ibu-ibu. Kalau tidak sabar menghadapi suami kita, jatuh itu cinta. Nah, mau bicara tentang cinta yang hebat, Masya Allah. Ada seorang wanita, nah, kembali lagi. Ini saya baca kisahnya, ternyata didaifkan hadisnya. Siapa dia? Ayub alaihissalam. Ayub alaihissalam. Itu Ayub alaihissalam, adik-adik sekalian, luar biasa, alim, taat beribadah. Allah kelimpahkan beberapa rezeki kepada Ayub alaihissalam. Tapi hebatnya Ayub alaihissalam, kaya dermawan, kaya sogi malabo. Yang banyak di Indonesia, kaya pelit, kaya seke, kikirigala paku jambatang, pelit, bakil. Tahu orang di kampungku bilang kikirigalang paku jambatang. Apa artinya kikirigalang? Kikirim itu galang, tidak mau namakan. Paku jambatan, jambatan basi nupaku, tidak mau mempan. Itu orang pelit. Duduk maki sama-sama berharap karena dia kaya na traktir tidak tong, langsung saja tabes tas pulang dulu. Dalam hatiku ndak tong na bayar kanga ini. Coba, itu orang kikir. Ini Ayub alaihissalam kaya dermawan. Lalu seluruh malaikat memujinya. Luar biasa Ayub alaihissalam. Malaikat ikut memujinya. Satu makhluk Allah yang cemburu. Siapa? Iblis laknatullah alaihi. Nabi bilang Iblis, tunggu dulu Tuhan. Dia begitu Ayub, baik agamanya, taat beribadah, dermawan, karena dia kaya. Coba kalau dia miskin. Tidak begitu. Allah berfirman, saya lebih tahu dari kau Iblis. Dia bilang tidak memang toh. Iblis dia bilang kalau begitu Tuhan, kasih saya kesempatan menggoda ini Ayub. Allah kemudian silakan, siap. Akhirnya apa? Ayub alaihissalam terbakar seluruh hartanya, kebun-kebunnya musnah, binatang-binatang ternaknya mati karena penyakit. Begitu miskin, datang iblis. Ayub masih bersikir, dibisik, Ayub, sudah mau apalagi kau puji-puji Tuhanmu? Bayangkan ambil hartamu, jangan kau puji-puji Tuhanmu, apalagi Tuhan apa itu Tuhanmu? Apa kata Ayub alaihissalam? Bos, yang kau banyak bicara di situ nah? Bukan begitu di hadis, bukan, ini bahasa Ustaz supaya enak didengar bos. Tuh, bayangkan kalau lapar kita baru serius sekali, tambah lapar orang. Tuh, nah. Makan dulu Pak. Akhirnya apa? Apa kata Ayub? Dengar baik-baik adek, dengar baik-baik ibu. Alhamdulillah, sempakah kaya, sempakah punya kebun, sempakah punya binatang ternak. Banyaknya orang kodong sampai sekarang tidak ada kebunnya, tidak ada ternaknya. Ini harta titipan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah yang kasih saya di dunia, Allah ingin ambil, silakan. Yang penting lebat Tommy. Nabi bilang orang Bugis, taruh meti ko pura muir rede. Oh, Nabi bilang kalau bahasa kita, dia bilang kira-kira kalau bahasa kita ya, apai. Dia bilang itu iblis, apai, masih mau kok? Hebat gitu. Nabi bilang tidak. Itu Ayub begitu karena dia anaknya. Coba kalau tidak ada anaknya. Allah berfirman tidak, ada anaknya atau tidak, dia taat. Akhirnya apa? Wafat lagi anaknya. Datang lagi iblis. Bos, sudah itu kau sembah Tuhanmu. Bayangkan, dari ada hartamu, nambil mi. Sekarang anakmu lagi nambil, sudah mi. Apa kata Ayub alaihissalam? Jangan kau banyak bicara di situ deh. Bosan kuliah kok. Coba, alhamdulillah, sempat kau punya anak. Banyaknya itu orang kodong bertahun-tahun sampai tua tidak punya anak. Alhamdulillah, ada anakku. Setan tak kancing. Tapi dia jujur lagi sama Allah. Tidak memang Tuhan. Coba, kalau dia sakit, tidak mungkin dia begitu. Allah dia bilang, saya lebih tahu sehat atau sakit. Dia tetap sabar beribadah kepada. Akhirnya apa? Dicoba lagi Ayub alaihissalam. Dengan apa? Penyakitnya tidak tanggung-tanggung. Ayub alaihissalam datang lagi di iblis. Bayangkan Tuhanmu, nambil hartamu, nambil anakmu. Sekarang kau lagi nak kasih sakit. Sudah mi.
Apa kata Ayub alaihissalam? Bosan-bosan kuliah kok, tidak berhenti mu datang sama saya. Tidak ada apa-apanya ini. Masya Allah, puluhan tahun saya sehat. Masa gara-gara penyakitku yang baru sesaat ini saya lalu melupakan nikmat Allah? Tidaklah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu datang lagi istrinya. Dia bilang apa sama istrinya? Istrinya bilang apa? Bang, berdoa maki sama Tuhan, minta ki supaya berhenti penyakit kita. Apa kata Ayub alaihissalam? Masih kak, saya malu minta kepada Allah. Puluhan tahun saya sehat, baru beberapa saat saya sakit, saya malu kepada Allah. Lalu iblis tidak putus asa, dia datangi lagi Ayub alaihissalam. Gagal dia goda Ayub, maka dia datangi istrinya. Istrinya dihasut. Maka ibu-ibu hati-hati. Biasanya setan mati akal hadapi suami, tapi dia masuk sama istrinya. Suaminya mau pergi sedekah, mau bantu sahabat pemburu hidayah, dia mau kasih uang sumbangan 500.000, sudah ada di dalam dengan amplop. Tiba-tiba dilihat istrinya, Pak, kenapa ada ini uang 500.000? Mau diapa? Ada itu anak muda kodong mencari hidayah, mau saya kasih di sumbangan beli Quran. Dia bilang, talekan ini sok kaya. Apa orang lagi itu ada anak gue beli kaki pulsa. Akhirnya gagal bersedekah. Kenapa? Godaan setan dunia dalam bentuk istri lebih besar daripada godaan yang tidak kelihatan. Itu Nabi bilang orang di kampungku setan mak bulu-bulu. Susah diusir. Kalau setan yang tidak kelihatan baca basmalah lari. Kalau istri tak dibacakan Yasin, Nabi bilang, kok kira kau mati? Coba. Sampai-sampai ada bapak-bapak ditanya sama istrinya, ada warna kau suruh simpan di bawah tempat tidur. Didapat sama istrinya. Nah bila istrinya, Pak, uang apa ini 1,5 juta? Uang sial. Maksudnya apa? Baten aku sembunyi udah apa Ji? Ada ibu-ibu begitu sini. Bapak saudara-saudara sekalian, Ayub alaihissalam kemudian setan ternyata berhasil menggoda istrinya. Apa? Istrinya berkata, Bang, tak dampang kasih, maafkan saya. Apa boleh buat? Saya tinggalkan ki. Dia bilang Ayub alaihissalam, ya sudah limpah. Kalau engkau tinggalkan silakan, tapi pulang kau nanti suatu saat saya pukul kau 100 kali, saya cambuk. Masya Allah. Tidak sampai di situ godaan setan. Apalagi penduduk satu kampung dihasut. Dia datangi penduduk tokoh-tokoh masyarakat. Dia bilang, usir Ki Ayub, usir dari kampung. Kenapa? Natulari kau nanti itu penyakitnya. Dia akan membawa satu kampung ini penyakit, semua kena penyakit. Usir Ayub. Datang kepala kampungnya. Ayub, maafkan kami cinta kepadamu Ayub, tapi mohon maaf, kami takut ketularan penyakitmu. Akhirnya apa? Ayub alaihissalam diusir dari kampungnya dalam keadaan sakit, dalam keadaan miskin, ditinggalkan oleh istrinya. Ayub alaihissalam pergi ke padang pasir, lalu bikin tenda-tenda. Disitulah kemudian Allah mengabulkan doanya Nabi Ayub alaihissalam. Lalu Allah perintahkan kepada Jibril alaihissalam, hentakkan kakinya Ayub. Dia hentakkan pasir, lalu keluar air, lalu ditutuplah air itu dengan pakaiannya Ayub. Lalu pakaian itu yang penuh air digosokkan ke seluruh tubuhnya, sembuh Ayub alaihissalam. Ini kekuatan kesabaran. Kalau ini dimiliki dalam dakwah, aman. Kita kira itu pergi menceramah semua orang senang. Tidak. Ada juga iblis. Iblisnya dalam bentuk apa? Penguasa yang sombong. Iblisnya dalam bentuk apa? Orang kaya yang takabur. Penguasa dalam bentuk apa? Godaan-godaan dunia. Maka solusinya adalah kesabaran. Dan kesabaran itu akan melahirkan cinta. Tanpa kesabaran tidak mungkin ada rasa cinta. Nah, aplikasinya sekarang. Aplikasinya. Ayo, kalau kita cinta dalam dakwah, jangan menyalahkan dan menakut-nakuti orang. Saya tidak tahu Ustadz ini kisah sahih atau tidak, tapi saya selalu bilang, saya ambil hikmahnya saja. Suatu ketika
datanglah pemuda menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya ini tukang judi, saya ini tukang mabuk, saya pezina, apa saya boleh masuk Islam? Dia bilang Nabi, boleh ji, alhamdulillah. Tapi saya tukang judi, saya pemabuk, saya pezina. Dia bilang Nabi, tidak apa-apa ji. Satu, mau kau janji sama saya? Apa ya Rasul? Kau janji sama saya tidak pernah bohong, alias jujur kok. Dalam hatinya deh, gampang aja. Dia sudah bilang, dia kenapa ini Muhammad dia takut saya tidak jujur. Padahal saya sudah jujur, nyata-nyata saya sudah bilang saya pezina, saya sudah jujur nyata-nyata saya perampok, saya sudah jujur nyata-nyata saya tukang judi, saya pemabuk. Masih dia kira saya tidak jujur. Baik ya Rasul, saya jujur. Oke, syahadat. Syahadatlah anak muda ini. Setelah itu waktu demi waktu berjalan, timbul kebiasaannya lagi. Dia mau berzina, dia cewek cantik mau berzina, tiba-tiba dalam hatinya, saya sudah Islam. Nanti kalau saya ketemu Nabi, apa ku bilang dik? Kau sudah Islam? Iya. Kau berzina? Kalau saya bilang berzina, tidak enakku, Islam baru berzina. Kalau saya bilang tidak, berarti bohong kak. Akhirnya apa? Batal berzina. Selang lagi beberapa saat, mau berjudi lagi. Saya sudah Islam. Saya ditanya Nabi masih judi kak? Tidak enak. Kalau saya bilang tidak, bagaimana? Berarti saya bohong. Akhirnya apa? Batal lagi judi. Mau mabuk begitu lagi. Seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Lalu dia datang kepada Nabi. Ya Muhammad. Luar biasa. Luar biasa kau ya Muhammad. Betul satu yang ku minta, tapi itu intinya. Coba kalau Nabi langsung katakan tidak boleh, pezina tidak boleh masuk Islam, maka dia tidak masuk Islam pada saat itu. Tidak. Lalu kita belajar lagi Al-Quran. Coba lihat Al-Quran. Ketika mengharamkan khamar, ballo, vodka, whisky, Jenever, Donald, topi miring, apalagi itu lempox. Sekarang lempox itu yang bahaya dan murah. Sekarang ada di Makassar, ada tong komunitasnya. Apa? Komunitas pemuda bernapas dalam kaleng. Hancur juga ya anak muda ini. Lempox na campur lem tikus. Apa nak bilang cemen lumen. Masa baru satu botol teler mako itu teman tak tahu aja gona sampai masuk di got. Anak muda sekarang malu dibilang kampungan. Saya dulu waktu sekolah, kalau anak-anak sudah bilang, udah saat sini kau. Jangan deh, saya jauh-jauh dari kampungmu ke sekolah baik-baik. Nah bilang kampungan deh ini. Aku bilang biar mi bos, daripada kau tidak ada kampungmu. Nah, coba kita lihat pelajari itu ayat tentang khamar. Ketika Allah haramkan khamar, kan tidak langsung. Pada saat itu orang-orang Arab kafir jahiliyah waktu itu bukan cuma dia minum itu khamar, dia mandi. Dia mandi itu khamar. Begitu hobinya dengan khamar. Turun ayat. Ayat pertama tentang khamar. Apa? Disentuh dulu akalnya. Khamar itu ada manfaatnya, juga ada buruknya. Tapi ketahuilah keburukannya jauh lebih besar daripada kebaikannya. Ini peringatan bagi orang-orang yang berpikir. Mulai berpikir, oh ya tahu ada baiknya, tapi lebih banyak jahat keburukannya. Akhirnya mulai jalan pikirannya. Lama turun ayat kedua. La taqrabus salata wa antum suqara. Jangan kau dekati khamar ketika kau dalam keadaan mabuk. Artinya apa? Yang tadinya orang Islam sudah masuk Islam, yang tadinya orang kafir masuk Islam, 5 kali sehari semalam sholat, artinya 5 kali tidak boleh mabuk. Maknanya dalam sehari makin jauh dia dari khamar. Lama, turun vonis terakhir, keputusan akhir. Innamal khamru rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamar rijsun, bapak moyangnya dosa, min amali syaitan, perbuatan syaitan, jauhi agar kamu termasuk orang-orang beruntung. Nah ini, jadi kalau ini kita pakai berarti dakwah itu harus bertahap. Ada orang pulang pengajian, saya tanya bagaimana? Tidak mau ikut pengajian Ustaz. Apa? Dede itu Ustaz saya sangi neraka na cerita pemala-mala. Coba. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, terlalu banyak saya bicara, nanti terlalu banyak salahnya. Nanti kalau ada salah Ustadz Fahrul Rosi yang akan meluruskannya. Demikian pada intinya
Rasulullah berhasil menyampaikan dakwah dan sampai kepada kita ajaran-ajaran Islam ini karena disampaikan dengan cinta. Kalau kita berdakwah dengan cinta, maka insya Allah tidak ada yang menjadi musuh kita. Ya, salah boleh kita berbeda pendapat, Adek, boleh. Saya itu sepanjang perjalanan jadi dai, saya tidak senang membahas masalah khilafiyah, ikhtilaf, perbedaan pendapat ulama. Saya tidak senang. Lebih baik saya senang bahas itu bagaimana itu nak muda mau datang di masjid berjamaah, bagaimana itu orang kaya mau bangun masjid, bagaimana ibu-ibu ini diajari anaknya pakai aurat, tutup aurat. Soal bagaimana Nabi dakwah takbir, saya tidak terlalu tertarik. Ada yang begini Ustaz, ada yang begini Ustaz, ada yang begini. Mana cocok semua? Yang mana tidak cocok? Yang tidak angkat tangannya. So, begitu saja, ya. Nah, saya dalam ini boleh kita berbeda, boleh. Saya dalam mazhab dakwah saya, metode dakwah saya tidak terlalu tertarik membahas yang begitu-begitu. Saya lebih senang membahas bagaimana orang-orang ini mau datang ke masjid, mau bersedekah, mau menghindari gosip, ya. Ya, sekira itu. Demikian, Bapak saudara-saudara sekalian, mohon maaf yang sedalam-dalamnya jika ada kata dan kalimat yang tidak berkenan. Kita bisa lanjutkan nanti dalam sesi tanya jawab. Insya Allah Anda bertanya, saya jawab. Bagaimana kalau tidak tahu Ustaz? Saya tetap jawab. Apa jawabannya? Saya tidak tahu. Masa saya mau tahu semua? Bukan nggak saya kamus. Cukup Ustaz? Alhamdulillah, ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istrinya sudah ada, cantik, masih nggak suka orang lain. Begitu ditanya, kenapa? Nah bilang, lobe istriku di rumah Ustaz. Saya bilang, nah kita tunjuk kasih lobe ki. Makanya Ibu, jangan lobe Ibu. Kebanyakan ibu nanti cantik kalau mau pergi pengantin. Bu, batu nana dampul muka nana kira tembok. Kasih kuning, biru, jenggot merah, biru, abu-abu. Begitu mau tidur sama suaminya, la ilaha illallah. Daster 3 hari tidak ada cuci, tidak pakai. Bagaimana suami tadi nama Chandri? Pergi kantor, pelayanannya eksekutif. Naik pesawat, kelas bisnis. Sampai di rumah, pelayanan ekonomi. Nah bilang dulu mamaku waktu kecil, kalau ada orang ceramah, lari semua itu setan di situ nak. Mapelai, tidak bisa duduk. Lari semua itu setan di situ. Itu dulu, tahun 80, tahun 90. Dulu. Sekarang, saya ceramah seperti ini. Jangan pikir tidak ada setan di tengah-tengah kita. Ada setan di tengah-tengah kita, Pak. Bukan pocong, bukan uka-uka, bukan parakang. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita, Ibu? Bentuknya handphone. Apa, Pak? Handphone. Ustadz sudah ceramah, masih menggesek. Setan itu HP-mu, bos. Mengalihkan perhatian supaya tidak dengar ceramah. Apalagi setan yang ada di tengah-tengah kita, bentuknya apa? Konsumsi. Setan itu dilihat-lihat dulu apa isinya. Setan itu mengalihkan perhatian. Apalagi setan yang ada di tengah-tengah kita, bentuknya apa? Teman yang ada di samping kita. Gimana bisa Ustaz? Ngajak pulang. Di sunah, madupu ki, pelai. Setan itu, setan mak bulu-bulu. Dan setan seperti ini Pak susah diusir. Kalau setan yang tidak nampak, baca bismillah, lari. Setan yang bentuk manusia, dibacakan Yasin, tambah dekat. Nah, mudah-mudahan tidak ada setan di tengah-tengah kita. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Wa qala idan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau di Makassar salawat begini ikut semua jamaah Pak.